ayatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita membahas tentang suatu pembahasan tentang perempuan, ya, sedikit kita akan membahas tentang Al-Quran yang kita baca tadi, ya, ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Sebelumnya mungkin saya sedikit mengingatkan bahwa adab kita ketika membaca Al-Quran itu lebih baik, ya. Al-Quran itu lebih tinggi daripada tempat duduk kita, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan meja itu, ya. Kalau tidak memakai meja pun diangkat seperti ini. Jadi enggak ditaruh di bawah gitu ya Bu ya. Karena tadi itu kita harus beradab dengan Al-Quran. Jadi jangan disetarakan Al-Quran ini dengan pantat kita seperti itu, ya. Jadi kalau bisa nanti minggu depan kita angkat atau memakai meja seperti itu supaya tidak setara dengan tempat duduk kita. Oke. Nah, sedikit kita bahas untuk hukum tajwidnya, ya. Yang ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan. Nah, ini adalah bacaan apa? Coba adik-adik nih yang cantik-cantik. Wa minan. Apa ini? Guna. Guna, ya. Betul. Wa minan, ada nun bertasydid atau bersyiddah. Ini adalah hukum bacaannya gunnah. Jadi wa minan diketuk 3 ketukan, ya. Kemudian na itu adalah mad tabi'i, ya. Untuk menyeimbangkan agar mad tabi'i ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, maka kita baca dengan mengayunkan. Wa minan nasi mai. Nah, ini apa hukum bacanya? Mai, nun sukun menghadapi ya bertasydid, idgham biguna. Nah, sama ketukannya 3 ketukan seperti halnya gunah tadi. Mai yaku, apa yaku? Mau tabi'i, kita ayunkan. Yaqulu a. Nah, ini ada fathah yang berdiri atau namanya fathah panjang, ya. Ini sama juga diayunkan 2 harokat. Aman, ketemu lagi dengan guna. Amanna, mad tabi'i lagi. Jadi banyak ini guna mad tabi'i. Jadi ditahan, diayun seperti itu, ya. Bila, apa bil? Apa tadbil? Tarkik, ya. Bil. Jadi lam jalalah tarkiknya. Tarkik itu tipis. Jadi enggak billah tapi billah. Billahi wa bil yaumil sama a juga diayun, ya, 2 harokat. Akhiri wa ma diayun juga 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apa hukum tajwidnya? Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa safawi, ya. Jadi ini ditahan juga 3 ketukan. Wa ma hum bimu'minin. Mad apa? Arid li sukun. Oke, jadi nanti kita sama-sama belajar, ya, untuk lebih hati-hati lagi dalam membaca Al-Quran. Oke, coba kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita wasal dari wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Wah, perintah agama. Nah, perintah menutup aurat ini sama dengan perintah apa? Sama dengan perintah apa? Sholat, betul. Nah, kalau kita tidak sholat berarti kita mendapat dosa. Nah, itu sama halnya ketika kita tidak menutup aurat kita berarti kita berdosa, ya. Jadi perintah menutup aurat untuk kaum perempuan terkhusus, ya, itu sama halnya dengan perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita mendapatkan pahala. Begitu juga dengan menutup aurat. Dan ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita mendapat dosa. Nah, begitu pula dengan ketika kita tidak menutup aurat, maka kita mendapat dosa. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga mengingatkan diri sendiri, begitu ya, bahwasanya sangat penting sekali kita menutup aurat, ya. Jadi perintah menutup aurat itu sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah saum di bulan Ramadan, ya. Nah, itu mari kita sama-sama di sini membahas, ya. Nah, dan tentu saja di balik itu semua akan banyak hikmah tentunya, ya. Maka Allah memberikan kewajiban kepada kita menutup aurat, tentunya ada hikmah di balik semua itu. Nah, di sini ada sebuah riwayat, ya. Al-auratu sawatul insani wa zaka kinayat wa asluha minal ari yuqalu auratu liman zahaba basaru ihda ainai wal auratu syaqqun fi syai'i kataubi wal baiti. Nah, ini makna aurat dari yang tadi dibacakan, bahwa aurat adalah kemaluan manusia dan itu adalah kinayah. Nah, kata aurat sendiri ini berasal dari kata al-aur, artinya cacat. Orang yang kehilangan salah satu matanya disebut awar atau pecah, gitu ya. Kata aur dan auratun adalah sesuatu yang bolong seperti baju dan rumah yang bolong. Nah, kenapa di sini aurat, ya, membahas aurat tapi kok ada mata pecah, ada baju bolong seperti itu, ya. Nah, kita di sini maknai bahwa aurat perempuan itu tadi dari mulai, ya, rambut sampai kaki kecuali apa, Bu? Ya, telapak tangan dan muka, ya. Jadi muka ini masih bisa kita buka, masih bisa terlihat sama yang lain, ya. Akan tetapi kita juga harus bisa menahan diri yang namanya ghazul basar, menundukkan pandangan kepada orang yang bukan mahram kita, seperti itu. Nah, di sini tadi ada rumah yang bolong, ya, kemudian pecak dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita artikan bahwa ketika kita belum menutup aurat seutuhnya, maka itu seperti halnya rumah kita yang bocor, begitu, ya. Contohnya di sini misalkan kita sudah memakai pakaian, ya,
pakaiannya mah sudah betul, misalkan memakai legging gitu ya. Nah, kemudian memakai kerudung, tapi kerudungnya diginiin gitu tah ya, sehingga dada masih terlihat kemana-mana begitu. Nah, itu diibaratkan seperti pakai baju tapi telanjang seperti itu ya. Jadi jadi ketika kita diwajibkan untuk menutupi aurat ya tadi itu, tutuplah aurat kita dengan semestinya tadi. Pakailah pakaian yang longgar, yang tidak membentuk lekuk tubuh kita seperti itu ya. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini, akhwat juga sudah memakai baju dengan baik ya. Nah, kita syukuri, alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah sama Allah untuk berpakaian seperti ini ya. Kalaupun di luaran sana misalkan melihat penampilan kita seperti anak desa yang kurang pergaulan seperti itu misalkan. Nah, contoh nih, ahwat-ahwat seperti ini memakai pakaian sudah seperti ini, ada saja misalkan yang nyeletuk, Neng, orang mah parawan mah pakai bajunya yang seksi biar banyak yang naksir misalkan gitu ya. Maknya Neng pakaian seperti ini, oke mau ayo daekeun Kak Neng cenah ya, misalkan seperti itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan memuliakan kaum perempuan, bahwasanya yang menutup aurat maka Allah akan lebih menjaganya ya. Insya Allah ya akhwat ya, jangan sampai minder dengan pakaian seperti ini ya. Insya Allah jodoh, maut, rizki sudah Allah tentukan. Jangan sampai memakai pakaian yang terlihat seperti katrok begitu ya. Ya, orang mah cina pada seksi seperti itu, kok Neng mah cina pakai bajunya menikah kayak ibu-ibu misalkan gitu ya. Nanti mau ayo bogoheun Neng misalkan gitu ya. Nanti jawab aja, insya Allah jodoh sudah Allah tentukan gitu ya. Oke. Ya. Oke, dan di sini juga ya. Nah, perintah menutup aurat di sini juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu ketika Asma bertamu ke rumah Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian ya ketika Asma salam ke rumah Rasulullah, assalamualaikum, tiba-tiba Rasulullah melihat Asma dengan pakaian yang